Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Saung Hejo Channel. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah berbulan-bulan saya tidak membuat konten mengenai hidroponik. Di video kali ini ada yang berbeda juga karena saya tidak membuat konten di kebun, tidak mengenai greenhouse, tapi tetap hidroponik dan saya hari ini ada di rumah. Tapi sebelum ke konten ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada para subscriber yang pada saat ini hampir mencapai 1000 subscriber. Oleh karena itu, saya mau bagi-bagi sedikit bahasa kerennya giveaway mungkin ya. Giveaway-nya adalah hanya gelas, sebenarnya ada 2 piece bagi yang beruntung. Gelasnya ini ada logo Saung Hejo Channel. Format giveaway-nya adalah sebutkan dulu namanya, kemudian spasi atau strip nama, strip domisili, kemudian strip jawabannya. Jadi pertanyaan giveaway-nya mungkin bisa jadi ada di awal video ini, bisa jadi ada di tengah video ini, atau di akhir video ini. Jadi simak terus video konten ini karena pasti ada giveaway-nya untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan mug dengan logo Saung Hejo Channel. Sebenarnya hidroponik itu tidak harus menggunakan greenhouse saja, tidak harus menggunakan pipa paralon juga, karena media hidroponik itu berbagai macam. Salah satunya media hidroponiknya ada di sekitar kita, lebih spesifik lagi ada di rumah kita, lebih spesifik lagi ada di dapur. Apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk media hidroponik selain pipa paralon, kemudian selain dari guli yang bentuknya trapesium itu sebenarnya banyak banget di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan barang bekas, kita bisa memanfaatkan barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan media hidroponik, media tanam hidroponik. Yang pertama adalah botol bekas. Ini botol bekas, pasti sudah tahu ini botol apa. Ini botol air kemasan. Kemudian kita potong. Asalnya kan kayak gini ya. Kemudian dipotong, kemudian nanti si tutupnya ini dibolongin juga untuk ada jalan air masuk ya. Kemudian masukkan ke sini. Seperti ini. Nanti ada air dan campuran nutrisi dimasukkan ke dalam botol ini sampai mengenai ujung tutup yang ada di dalam ini nih. Gitu. Nanti si sayurannya ada di sini. Bisa pakcoy, bisa kangkung, bisa bayam, bisa caisim. Karena kalau selada agak sulit seperti ini. Untuk mengendalikan lumut, karena kan ini nanti akan kita simpan di bawah terik matahari atau di bawah sinar matahari, nanti pasti ini akan berlumut jika ada air dan campuran nutrisi. Untuk menghindari itu bisa kita bungkus dengan plastik hitam, atau untuk agak yang lebih mahal itu bisa dicat hitam supaya tidak ada lumut cahaya yang masuk mengenai air dan nutrisi, karena itu menjadi penyebab datangnya lumut gitu. Yang kedua, misalkan seperti ini ada toples bekas. Ini pasti tahu ya. Bekas apa? Ini pasti bekas kue-kue gitu. Nah, nanti dari toples ini kita bolongin atasnya sama kayak paralon tadi, pipa paralon. Nanti kita bisa simpan netpot atau bekas air kemasan yang gelas. Nanti bolongin sesuai ukurannya. Kalau netpot ya pasti sebesar ini. Kalau bekas air kemasan mungkin agak gede gitu. Nanti setelah dibolongi,
masukkan, kemudian sama kayak tadi yang di botol, isi air dan campuran nutrisi, kemudian si sayurannya apa yang kita tanam simpan di atasnya. Lebih bagus lagi dari anggaplah kita menggunakan netpot, si netpotnya menggunakan kain flanel mengenai dasar si wadah ini. Kenapa? Supaya kita tidak kehabisan air, tidak kekeringan, air pasti berkurang. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan air kita menggunakan kain flanel agar si airnya bisa terus membasahi tanaman sayuran yang kita tanam gitu. Nah, selanjutnya adalah ini. Pasti tahu ini biasanya digunakan untuk menyimpan makanan atau menyimpan bahan makanan seperti mangkok yang ada tutupnya. Ini biasanya digunakan untuk microwave oven safe, jadi aman digunakan. Nah, nanti atasnya tutupnya itu dibolongin sama kayak tadi yang sebelum-sebelumnya, bisa kita simpan netpot. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, di dalamnya nanti kita isi air dan nutrisi, si tanamannya ada di atas. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini ember bekas es krim. Pasti tahu ini mereknya merek es krim apa yang sebesar ini. Nah, ini bisa jadi Dutch bucket. Sama, prinsip kerjanya adalah kita bolongin dulu atasnya untuk netpot. Kemudian nanti dalamnya diisi air dan nutrisi. Nah, kalau yang sebesar ini bisa digunakan selain untuk sayuran daun itu misalkan pakcoy, bayam, kangkung, selada, caisim. Kalau yang Dutch bucket ini karena bentuknya karena volumenya besar, isi air dan nutrisinya juga nanti besar dan lebih kokoh, itu bisa digunakan untuk hidroponik buah-buahan. Banyak yang menggunakan melon, kemudian semangka, itu bisa di sini. Bahkan untuk cabai pun yang relatif besar tanamannya, karena ini besar juga volumenya, jadi bisa ketahan pohon-pohonnya. Ini lebih bagus sebenarnya untuk yang besar-besar. Jadi kalau agak sayang kalau misalkan dengan volume yang besar seperti ini hanya ditanami oleh kangkung, bayam, caisim, selada, atau pakcoy. Nah, selanjutnya ini bekas jerigen seperti ini. Biasanya kita bekas minyak, bekas saus, ini pasti ada lah di sekitar kita atau kita bisa beli. Caranya bukan seperti ini, tapi seperti ini, jadi tiduran. Nah, nanti ini bisa dibolongin, bisa 5, bisa 3, atau bisa 4 di sini. Jadi di sini bisa 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau yang seperti ini, yang tingginya ya sedikit seperti ini biasanya untuk kangkung gitu, selada bisa di sini, caisim, kemudian pakcoy bisa. Tapi kalau untuk melon, semangka, atau cabai di tempat seperti ini, di media tanam seperti ini rasanya agak sulit gitu. Kemudian yang keenam, mungkin ini yang terakhir. Ini kalau niat banget, ini kan kayak gini bolong-bolong ya, dan ini sebagai penampung air. Nah, nanti di atasnya bisa dikasih rock wool atau kapas, itu bisa. Nanti si biji tanamannya disebar di atas gitu. Ini pasti ada di rumah tangga, ini di dapur. Ada 6 contoh media tanam hidroponik. Jadi intinya sebenarnya hidroponik itu harus ada cadangan air. Jadi wadahnya itu bisa menyimpan cadangan air.
Jadi kayak botol tadi itu menyimpan cadangan air. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika kita menanam menggunakan 6 barang tadi, botol, toples, mangkok plastik, ember es krim, bekas jerigen, kemudian yang seperti ini. Masalahnya adalah kita bakal menyimpannya di mana. Kalau kita menyimpannya di depan rumah, otomatis estetika depan rumah kita akan terganggu gitu. Kecuali kalau misalkan kita menanamnya berada di loteng rumah, berada di lantai 2 yang terbuka atau di rooftop gitu. Setidaknya kalau menggunakan barang-barang yang tadi itu tidak terlalu mengganggu estetika bagi orang lain gitu, karena kita bisa menatanya sendiri. Kalaupun kita menatanya estetik mungkin di depan rumah, ya itu tidak jadi masalah sih. Apalagi kalau misalkan yang sistemnya botol-botol kayak gini, ini bisa kita tempel di dinding depan rumah kita gitu. Nah, tujuan dari video ini adalah kita harus bisa memanfaatkan barang bekas, khususnya yang menggunakan plastik, karena plastik susah diurai oleh tanah. Jadi kita... Nah, pertanyaan giveaway-nya adalah bagaimana prinsip kerja hidroponik dari awal sampai panen. Formatnya jangan lupa nama, kemudian strip domisili sekarang ya, strip jawabannya. Nanti yang beruntung kita akan hubungi, kita akan balas komennya untuk komunikasi lebih lanjut. Khususnya yang menggunakan plastik, karena plastik susah diurai oleh tanah, jadi kita recycle atau di reuse ya sebagai media tanam hidroponik gitu. Tujuan yang kedua adalah setidaknya kita bisa memakan sayuran setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi misalkan tanggal 1 tanam, mungkin tanggal 30 di bulan itu bisa panen sayurannya. Jadi 2 tujuan itu adalah yang menginspirasi konten video ini gitu. Mungkin itu saja ya video ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih kepada para subscriber. Semoga sehat selalu dan selalu pantengin Saung Hejo Channel, karena kedepannya setelah mendapatkan 1000 subscriber, insya Allah akan ada giveaway yang lebih besar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.